Ibis Hotel Zurich, Swiss. Ini resepsionis. Dan ini ruang makan untuk sarapannya. Coba lihat sarapannya apa saja ya. Yang ada. Kalau dia bisa harus pakai nampan ya kan, selesai kita harus bersihin sendiri. Pisau, garpu sama sendok. Nah ini makanannya ditaruh di sini. Di nampan harus, karena tidak boleh kotor ya di meja. Yang pasti tidak ada nasi. Roti keras. Croissant sama coklatnya ternyata namanya berbeda. Sama ada apple buahnya. Untuk minum di sini ada mesin. Ini berbagai macam jenis kopi ada di sini. Roti juga ada ternyata ya. Nah itu gelasnya, jadi ambil saja sendiri. Tapi buat saya untuk yang ada susunya tidak seenak yang ada di Indonesia ya. Jadi lebih cenderung ke espresso. Tadi saya coba double espresso. Nikmat karena kopi asli ya. Coklat. Ini berbagai macam. Ini gulanya, saya nggak tahu ini apanya. Ada dua mesin yang mereka siapin dengan gelas-gelasnya. Dan yang di sini adalah ham. Udah pasti buat saya sih tidak halal ya, karena berdekatan dengan babi. Walaupun kadang sebagian ada dikatakan ayam. Kejunya pun saya tidak berani ambil. Itu butter. Untuk saladnya di sini cuma ada mentimun sama tomato. Yang besar ya. Di beberapa negara yang lain tomatonya yang buah yang kecil sama telur. Dua lah paling nggak pagi-pagi makan telur. Ini berbagai macam jenis salt, pepper. Ini ternyata minyak pedas ya. Di dalam ini ada susu orak-arik sama pok ya. Saya nggak buka. Jam, selain madu dan ini coklat. Untuk mengganjal lebih kuat karena tidak ada nasi, saya biasa makan roti keras yang ini ya. Biasa begini atau roti yang ada di sebelah sana. Ini roti yang di bakar di sini. Mangkok untuk biasanya anak-anak ya suka sereal. Di sini. Terus ini ada apa ya? Kacang almond, kusmis, kuaci ya bang. Saya tidak tahu itu apa. Enak nih ditambah dengan tadi ada di sini. Ini tidak ada yogurt tapi mayones. Ya. Ini kan buah pakai mayones. Ada soya, ada susu segar di situ. Tapi ada susu yang segar di sini. Ya. Ini kemudian tambahannya ada jus. Jadi kalau mau jus, minumnya ambil dari mesin. Mesin jus ya nasi. Untuk ruangnya balik. Udah ngopi pak? Udah ngopi? Enggak ngopi? Ada yang nangis tadi malam? Sedih pak. Sedih. Tapi sempat foto, nggak sempat juga. Karena langsung ke toilet itu ya. Nah, iya. Kemarin tuh, tapi kemarin gelap-gelap udah ya. Bapak Ibu yang penting seatbelt dipasang, ya cek dulu paspornya dipegang, handphonenya diraba, dompetnya diterawang. Saya pun juga tidak NATO ya, saya juga selalu pegang raba terawang Bapak Ibu ya. Karena kalau tinggalnya itu ya, saya pernah hilang sakitnya tuh di sini Bapak Ibu sekali lagi ya. Di mana? Sakitnya tuh di sini. Ya, oke. Tunjuk. Hotelnya oke Bapak Ibu? Oke. Walaupun balik ke Ibis tadi saya bilang Pak Edward ya. Nah, tadi lihat kan yang di depan harganya walaupun Ibis ya tapi 130 Swiss franc. 2 jutaan. Ya berarti 2 jutaan kurang lebih ya, maksudnya kita bandingin Bapak Ibu kemarin kan udah Hilton, Mercure ya, maksudnya perlu diinin sedikit kembali ke bumi sedikit gitu ya. Tapi anyway, standar udarin pun Ibis ya 2 jutaan, berarti dari harga tur kita udah 20% Bapak Ibu.
Ya udah 10% kurang lebih, ya kan, dari 2 jutaan gitu ya. Dan kemarin saya cerita ke Pak Edward ya, kemarin ada satu pegawai bank BUMN Bapak Ibu, bank pelat merah gitu ya, orang Jogja, dia kayak kacap Jogja atau apa gitu, naik Qatar kalau nggak salah, tapi yang jam 5 sore Bapak Ibu terbangnya. Cuman kemarin malam Hamin 1 dia telepon saya, Don sorry, saya besok nggak bisa terbang kata dia. Hah, kenapa Pak? Saya bilang, direksi dari Jakarta datang ke Jogja, kata dia gitu kan ya. Jadi saya harus temenin. Jadi batal Pak bertiga, saya bilang. Oh enggak, istri sama anak saya terbang sama kamu. Aku titip ya, kata dia, karena anakku masih balita, dia bilang gitu kan. Oke, terus Bapak nggak berangkat, batal semua. Saya batal tiketnya, kata dia. Tapi tolong beliin saya tiket baru. Ya, saya terbang karena gini, direksi saya ke Jakarta, ke Jogja, pulang jam 3 sore. Nggak mungkin dong jam 3 saya terbang ke Jakarta, keburu ngejar kamu, nggak mungkin, kata dia. Jadi beliin saya tengah malam. Ya udah saya cari itu, ada yang Qatar Airways tengah malam Bapak Ibu. Ya, tolongnya saya lagi stres nih, maksudnya lagi uring-uringan. Kamu tolong beliin, ntar saya pakai kartu kredit saya atau saya transfer. Kata dia. Udah saya cerita, saya beliin semua dari Traveloka. Pak, ini jadwalnya Pak, 0010 terbang, pulangnya bareng Pak, pulangnya bareng gini. Oke. Berapa Don? Saya transfer ya. Bapak Ibu tahu tiketnya doang. Kalau Bapak Ibu beli tiket ya, Bapak Ibu cek lah Traveloka sekarang ya. Apalagi high season ya, itu low season loh. Ya. 28 juta Bapak Ibu. PP. Kata. Sama harga. Qatar. Jadi sama kayak harga tur, itu baru tiketnya doang. Nah, gitu. Jadi maksudnya ya kita udah enjoy, hotelnya bagus, cuman ya sebenarnya standarnya begini. Tapi begini pun tetap harganya tetap the best Bapak Ibu. Ya karena dengan harga yang sama dapat tiket, hotel, ya, tour, dan Bapak Ibu gini ya. Sekarang nih ternyata ada yang mungkin sedikit lebih murah daripada Widaring Bapak Ibu. Ya, tapi mereka ialah experience, bukan tour. Ya, maksudnya apa? Nyampe Paris nih. Oke, Bapak Ibu di Paris ya, kita bebas ya. 3 jam saya tunggu di sini. Udah. Ngopi doang. Nah, jadi bukan tour leader. Ya, bukan tour leader ya, dia mungkin pernah ke Paris atau apa gitu ya. Sama kayak ke Valkyrie sih nanti ya. Saya pernah ketemu gitu ya. Dia lebih murah, tapi dia kurang sehari, kita 9 hari, dia 10 hari, jadi dari situ. Dan tapi dalamnya beda banget. Kalau lihat baca kertas doangnya di iTin doang sama gitu ya. Tapi ya itu treatmentnya semuanya beda. Kalau Widaring full tour kan ya, ada dongengnya, ya, ada foto, ada video gitu ya. Dongeng sebelum Nah, tidur. ya kan? Kalau dia enggak, benar-benar oke Bapak Ibu ya, tuh Kota Tua sana tuh, masuk belok kiri ya. Saya ngopi di sini tunggu, dia 2 jam kira-kira begitu. Udah, that's all Bapak Ibu. Ya jadi ya kadang kalau itu ya, kalau nggak lihat cek semua atau tanya detail, ya itu bedanya ternyata banyak sekali. Kayak backpackeran ya. Iya, mirip. Gayanya kayak backpackeran, betul. Cuman pakai bus. Ya, pakai bus, cuman nyampe netet. Oke, Eiffel foto sejam, saya tunggu di sini ya. Lafayette kagak tahu tax refund-nya di mana, kagak dianterin ke toko souvenir yang murah di mana ya, dan lain sebagainya. Enggak, pokoknya benar-benar semuanya sendiri Bapak Ibu. Ya, cuman ada yang nemenin doang, ya, bukan yang ngelit gitu ya, yang jelasin dan lain sebagainya Bapak Ibu. Oke. Kita masih masuk Zurich. Sebenarnya kemarin bisa tiba lebih awal, sekarang juga harusnya bisa tiba lebih awal, tapi karena tadi tol, kalau semalam Bapak Ibu nggak tidur ya, lihat tolnya ada perbaikan. Jadi kita tuh biasa dari tol ya langsung bisa keluar dari sini ya, dari sini 5 menit ke hotel kita. Tapi tolnya perbaikan, jadi mau nggak mau mesti muter masuk kota. Kemarin kalau nggak tidur kan masuk kota Zurich sepintas ya, kota Zurich dan lain sebagainya. Zurich ini juga ada danau Bapak Ibu ya, danau Zurich Bapak Ibu ya. Untuk yang Kristen Protestan ya, Zurich ini negara di mana kota di mana di Swiss ya yang pertama kali menyebarkan, ada pendeta dari Jerman yang menyebarkan agama Protestan pertama kali zaman dulu ya, dari si Martin Luther kan menyebar sampai di Swiss itu di Zurich pertama kali ya Bapak Ibu. Jadi ada, kalau Eropa kan kebanyakan ya peninggalnya Katolik. Ya, tapi kalau di sini gereja utamanya Grossmünster Bapak Ibu itu Protestan ya Bapak Ibu. Ya di pinggir Sungai Zurich Bapak Ibu. Ya, Danau Zurich ya. Jadi danaunya cukup besar juga dan cantik ya. Dekat ya, kalau ada yang pernah tinggal Hauptbahnhof ya, Bahnhofstrasse itu yes, surga untuk ibu, neraka untuk bapak sama ya. Satu jalan shopping semua, LV, Gucci, Prada, Dior, Rolex segala ya. Wah, pokoknya semua di sana. Tusuk sate ya ke stasiun, turun ke bawah ke danau langsung Bapak Ibu. Ya itu cantik banget, dan juga ada namanya di sini kita bisa ya, karena Eropa ini kan Zurich ya, walaupun kota dia tetap berbukit-bukit Bapak Ibu. Ada satu bukit juga tempat syuting film Korea, tapi saya lupa apa gitu ya. Dari atas itu bisa lihat view ke kota Zurich dengan danau, dengan sungai, dengan Grossmünster gerejanya yang gede, itu keren banget gitu ya. Dan juga
Ya keren sih sebenarnya kalau Zurich ya. Saya pernah makan malam tuh yang revolving restorannya yang berputar Bapak Ibu ya. Jadi view-nya kota Zurich 360 derajat. Wah, itu juga keren. Ya, pokoknya saya bilang Bapak Ibu, Eropa ini luas. Ya, kita ini tur 9 negara hanya icip-icip Bapak Ibu ya. Mungkin hanya kulitnya aja ya, Bu Silvi geleng-geleng tuh. Ya, memang seperti itu ya. Jadi saya bilang kan kalau mau dieksplor tuh ya itu banyak. Dari Zurich aja kita sebenarnya tinggal 2 hari 3 hari nggak habis ya, dengan sekeliling-kelilingnya Bapak Ibu ya. Kota-kota lain ya sekeliling sini banyak. Jenewa Bapak Ibu kalau best of Swiss ya, Jenewa doang tuh dan sekitarnya seminggu nggak habis Bapak Ibu ya. Kenapa? Ya pertama gini, kenapa dibilang hutan hitam? Karena hutannya lebat sekali pohon pinusnya. Katanya kalau ada satu area gitu ya, kalau kita jalan siang hari pun kayak malam. Karena saking lebatnya matahari nggak nembus, Bapak Ibu. Ya nggak nembus dari pepohonan tersebut. Nah itu disebutnya ya. Jadi Black Forest Bapak Ibu ya, asli dari TVC. Ya, kalau biasa apa? Indonesia kan pakai, atau di Indonesia ya resepnya itu American Black Forest. Pakai rum biasanya, ya pakai rum Bapak Ibu ya. Aslinya bukan. Aslinya Black Forest yang asli mereka pakai Kirsch bilangnya. Kirsch itu cherry liquor. Jadi liquor dari buah cherry Bapak Ibu. Ya sebenarnya kalau nanti supermarket ada ya, ada namanya Moncherry, coklat yang ada cherry-nya dan ada liquornya Bapak Ibu. Ya jadi mungkin yang muslim nggak bisa, tapi ya itu pakai Kirsch Bapak Ibu. Nah Black Forest kan kue coklat ya, cuman yang khasnya apa? Di pinggirnya atau di atasnya ada serutan coklat ya, coklat shake Bapak Ibu ya. Kenapa? Itu terinspirasi dari sisiknya buah pinus. Kan mau Natal kan sekarang kan, banyak pajangan buah pinus dipajang gitu ya kan, bersisik gitu ya. Nah jadi coklat dan warna coklat. Jadi itulah ya, bahwa kalau kita Bapak Ibu nanti sempet ya tahun depan lagi ajak Doni lagi, ajak Ocep lagi gitu ya. Biar kerjaan lancar Bapak Ibu ya. Bisa ke sana ya, bisa cobain Black Forest asli di Black Forest ya baik ya, pakai Kirsch karena rasanya beda. Beda ya sama di kita gitu ya, dan enak loh ini ya karena Kirsch ya. Walaupun sekarang Kirsch banyak bisa buat gitu, tapi ini resep aslinya dari sini Bapak Ibu. Angelo Provesto. Market. 1 kilometer. Yeah, I know. Kalau kita bisa foto di atas ya, kemudian Bapak Ibu nanti bisa free time setelah itu gitu ya. Nah bentengnya ini kalau menurut sejarah dari abad ke-13, dari tahun 1200-an Bapak Ibu ya, 1200-an. Dulu rajanya karena Raja Hugo von Mort Bapak Ibu ya yang berkuasa di sini, tapi pada abad ke-17 1600-an sudah diambil alih oleh keluarga Habsburg tersebut Bapak Ibu ya, yang tadi saya bilangnya Maria Theresa and the gang ya, itu udah dinasti Habsburg dibilangnya yang terkenal, dan mereka itu sudah menguasai ya. Kalau sekarang istananya di atas bawahnya ada kayak kebun wine sedikit gitu ya, sekarang udah jadi museum dan juga udah jadi cafe dan restoran ya. Jadi katanya kalau mau makan malam ya, romantic dinner, candlelight dinner di istananya bisa gitu ya, sebagian jadi restoran, sebagian jadi cafe.